Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya harus tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau biasa kita sebut PPKN. Tentunya anak-anak sudah melihat video yang kemarin ya, tentang keberagaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Bangsa yang majemuk itu adalah bangsa yang memiliki banyak keberagaman dalam masyarakatnya. Contohnya, kalau yang kemarin anak-anak lihat di video yang sudah Bapak dan Ibu guru share, yaitu yang pertama mulai dari keragaman suku bangsa. Kemudian ada agama, keragaman bahasa daerah, kesenian daerah, rumah adat, pakaian adat, dan lain sebagainya. Dan tentunya dari berbagai macam keberagaman tersebut bukannya membuat bangsa Indonesia ini terpecah belah. Justru dengan keberagaman tersebut semakin membuat masyarakat Indonesia untuk saling menghargai satu sama lain, dan tentunya hal itu bisa mempersatukan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan untuk kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Oke anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kerjasama dalam keberagaman bangsa Indonesia. Jadi kita akan membahas tentang apa saja yang harus kita lakukan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, tentunya kita sebagai manusia itu adalah makhluk individu. Dan manusia itu selain makhluk individu juga berkedudukan sebagai makhluk sosial. Apa sih itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, tentunya kita juga mengerti ya bahwasanya setiap manusia itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Sederhananya, coba anak-anak semuanya dengan teman-teman di sekolah, pastinya kalau kalian mengalami kesulitan dalam belajar, selain bertanya pada Bapak Ibu guru, kalian juga pernah kan bertanya pada teman kalian yang sudah memahami materi pelajaran hari tersebut. Nah, itu adalah contoh sederhana dari kerjasama dalam keberagaman bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kerjasama di dalam masyarakat, di dalam lingkungan keluarga, dan juga di dalam lingkungan sekolah. Tentunya kerjasama ini juga mencerminkan pengamalan sila yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, di mana dalam kerjasama itu akan membentuk suatu persatuan Indonesia dan akan membangun kerukunan dalam masyarakat. Nah, anak-anak langsung saja ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kerjasama di dalam lingkungan keluarga. Nah, di dalam lingkungan keluarga tentunya ada berbagai macam anggota keluarga yang mulai dari bapak, ibu, terus kakak, adik. Nah, tentunya di dalam lingkungan keluarga kita harus saling membantu satu sama lain. Nah, contohnya untuk kerjasama di dalam lingkungan keluarga yang pertama yaitu membantu pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua apa maksudnya? Pekerjaan orang tua di rumah. Contohnya seperti membersihkan halaman rumah, mengepel, menyapu, mencuci baju kalian sendiri. Itu tentunya akan memberikan keringanan beban untuk orang tua kalian sendiri. Kemudian yang kedua yaitu membantu adik mengerjakan PR. Nah, teman-teman semuanya yang punya adik di rumah pastinya juga membutuhkan kalian ya untuk bisa membantu mereka, untuk bisa membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Nah, yang ketiga yaitu membantu ibu memasak di dapur. Anak-anak semuanya pasti pernah ya membantu ibu kalian memasak di dapur. Bisa kalian sederhana dulu. Yang pertama mulai dari potong-potong sayuran atau membantu ibu memasukkan sayuran ke dalam panci. Jadi kita membantunya yang sederhana dulu. Nah, supaya pekerjaan ibu pun di rumah juga bisa terasa lebih ringan. Dari situ pastinya akan merasa keluarga itu ada yang namanya saling membantu satu sama lain, dan hal itu tentunya akan membentuk suatu kerukunan keluarga dan bisa membentuk keluarga yang harmonis. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama di lingkungan sekolah itu macam-macam ya anak-anak, mulai dari interaksi kita dengan Bapak Ibu guru ataupun interaksi kita dengan teman-teman sekolah, kepada penjaga sekolah,
dan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah kita. Sederhananya, kalau kerjasama di lingkungan sekolah, yang pertama yaitu ketika anak-anak mendapatkan jadwal piket kelas. Nah, kalian pastinya tidak hanya mendapatkan jadwal sendirian ya, tapi kan bersama teman-teman yang lainnya. Jadi ada kelompok piket kelas. Nah, tentunya hal itu kalian pastinya membutuhkan kerjasama dengan teman-teman satu kelompok supaya pekerjaan untuk membersihkan kelas itu bisa cepat selesai. Nah, jadi yang kerjasama di lingkungan sekolah itu yang pertama tadi ya, membersihkan kelas secara bersama-sama sesuai dengan jadwal piket. Yang kedua yaitu tentang membantu teman kita yang kesulitan belajar. Nah, anak-anak semua yang sudah memahami pelajaran, bisa kalian mengajari teman kalian yang belum memahami pelajaran pada hari tersebut. Tapi bukan dalam artian membantu saat ulangan juga ya, bukan, tetapi membantunya adalah di saat sebelum ulangan dia mengalami kesulitan belajar. Nah, teman-teman semua bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. Tapi kalau sudah waktunya ulangan, tidak boleh saling kerjasama. Kemudian yang ketiga yaitu membantu teman yang terkena musibah berbagai macam. Misalnya ada teman kalian yang sedang jatuh atau teman kalian yang sedang sakit. Kalau teman kita yang sedang sakit, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali, kita menjenguknya. Kalau teman kita jatuh, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menertawakannya? Oh, tentunya tidak. Kita harus membantunya. Yang terakhir yaitu kerjasama di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Kalau di rumah, anak-anak biasanya ada kan kegiatan kerja bakti dengan warga. Nah, itu adalah bentuk kerjasama dalam lingkungan masyarakat, yaitu kerja bakti dengan warga sekitar. Biasanya ada yang satu RT atau antar RT ataupun sampai satu RW. Yang kedua yaitu membantu tetangga kita yang mengalami musibah. Contohnya ada tetangga kita yang sedang sakit atau salah satu anggota keluarganya meninggal. Nah, tentunya kalau tetangga kita sakit, kita juga menjenguknya. Kalau ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal, kita juga melayatnya. Kita memberikan ucapan bela sungkawa, kita turut merasakan apa yang mereka rasakan, kita juga ikut mendoakan. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama di saat ada kegiatan bersama-sama. Contohnya ada kegiatan pengajian atau kegiatan 17-an ya. Anak-anak juga bisa membantu warga-warga yang sedang ada kegiatan ataupun acara di lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi ya anak-anak, penjelasan mengenai kerjasama dalam keberagaman bangsa Indonesia. Tentunya dalam keberagaman itu kita harus saling menghargai satu sama lain, tidak boleh membedakan antar manusia, karena kita sebagai manusia di hadapan Tuhan itu sama ya. Yang membedakan adalah seberapa amalan kita untuk nantinya kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi anak-anak semua harapannya bisa ya menerapkan kerjasama di dalam keberagaman bangsa, mulai dari tadi di lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Nah, sekian dulu ya anak-anak materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat dalam belajar dan tentunya kita harus tetap semangat juga dalam menjaga persatuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.